Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya mohon maaf, bukan maksudnya ingin duduk lebih tinggi dari antum semuanya, karena ada beberapa hal yang itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada sedikit masalah kesehatan pada diri ana. Kalau berdiri lama-lama nggak ada masalah, tapi kalau duduk lama-lama itu jadi masalah. Subhanallah. Inilah, tapi ana yakin insya Allah setiap penyakit pasti ada obatnya. Ya, bukan dalam rangka mengeluh, tidak. Ya, sekedar ikhbar, menggambarkan supaya tidak terjadi salah paham. Ya, ini ustadznya yang lain duduk di bawah. Tiba di ustadz ini duduk di atas, ya. Itu sedikit informasi sebelum kita memasuki kajian kita membahas apa ya, kawan? Kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian yang berikutnya, ada poin yang ingin ana sampaikan kepada para tulab al-ilm, para penuntut ilmu, yaitu perihal bagaimana seseorang itu mempertahankan ilmu. Ibarat begini, tatkala seseorang datang ke majelis ilmu, ada yang mengumpamakan seperti apa? Berburu. Penuntut ilmu datang ke majelis ilmu itu ibaratnya seperti dia pergi berburu. Dia harus membawa sesuatu untuk menangkap binatang buruannya. Tidak hanya tangan kosong. Tatkala dia mendapatkan kijangkah atau burung yang dia cari, atau kijang lah, otomatis dia harus diikat supaya tidak lepas. Atau ada yang mengumpamakan juga datang ke majelis ilmu itu seperti datang ke dalam medan perang. Antum kalau datang ke medan perang, apakah hanya tangan kosong? Bismillah, pakai tenaga dalam. Atau membawa sesuatu, pedang atau minimal perisai untuk menghindari serangan lawan. Kalau antum datang ke medan perang tanpa membawa apapun, itu sama saja antum ingin mati konyol, antum ingin bunuh diri. Ini tidak dalam rangka menyinggung siapapun. Ini pelajaran untuk kita semuanya. Inilah perumpamaan yang dikatakan oleh para ulama. Ya, ini pentingnya seorang itu apa? Memperhatikan, mencatat ilmu, terutama hatinya harus dihadirkan lah. Jangan ini badannya, jasadnya di sini, tapi hatinya kemana-mana. Ya, ada yang ingat kampung lah, ada yang ini enggak. Antum harus fokus. Dalam waktu 1 jam ke depan antum harus sabar lah. Antum harus fokus, simak, dengarkan. Ya. Insyaallah siap ikhwan wal akhwat. Yang di belakang siap ini? Siap ngapain? Siap ngobrol? Bismillah. Ustazahnya ada? Tolong diperhatikan itu. Anak-anak ustaz tahu tuh yang ribut-ribut tuh. Ya, nggak ada yang ngobrol. Semuanya fokus, walaupun hanya suara yang didengarkan, tetap. Ya. Tapi dengar jelas ya yang di belakang, akhwat. Baiklah. Sebelumnya kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda suri tauladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada anak istri beliau, dan kepada sahabat-sahabat beliau dan kepada umatnya yang mengikuti beliau hingga hari akhir kelak. Baiklah ikhwani fillah wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan pelajaran kita, yaitu lanjutan dari bab yang sebelumnya. Bab apa ikhwan? Bab apa sebelumnya yang kita pelajari? Bab bab apa? Al-istiqamah. Masya Allah. Bawa buku dicatat, tujuannya untuk dimurajaah ya kawan, ya. Gunakan untuk murajaah. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas bab at-tafakkur fi azimi makhluqatillahi ta'ala. Bab at-tafakkur. At-tafakkur dari kata fikir, itu bahasa kita. Menggunakan fikiran untuk menghayati, untuk melihat, untuk memperhatikan apa yang ada di sekitar kita berupa makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? At-tafakkur artinya apa? I'malul fikr. Menggunakan fikiran, menggunakan hati untuk berfikir, untuk merenungi tentang azim makhluqatillah, keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas itu makna tafakkur. Kemudian at-tafakkur itu merupakan ibadah. Ibadah apa? Ibadatul qalb, ibadah hati, dan merupakan ibadah hati yang paling agung di antara banyak ibadah hati yang lain. Siapa yang bisa menyebutkan contoh ibadah hati selain tafakkur, selain berfikir merenungi tadi? Man ya'lam, siapa yang tahu? Ya Allah. Salah satu bab yang sudah kita pelajari dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada salah satunya adalah apa? Nah ini. Sebelum antum menjawab, terkadang ikhwan, manusia termasuk ana yang berbicara lebih mementingkan ibadah zahirah. Lawan dari ibadah hati adalah ibadah zahir yang nampak, yang dikerjakan oleh jasad, seperti apa? Salat, sedekah, as-saum, wal hajj wal umrah, haji umrah, apalagi birrul walidain. Itu ibadah zahirah yang nampak. Betapa banyak dan betapa semangatnya manusia, orang-orang berusaha untuk meniru, mencontoh apa? Salatnya Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Wah, hadisnya hafal, Masya Allah. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Masya Allah. Mulai dari takbiratul ihram, mulai dari qiyam, berdirinya bagaimana, kakinya lurus, jari-jarinya menghadap kiblat, ya, tidak boleh doyong ke depan atau ke belakang, atau harus berdiri. Itu berdirinya Nabi.
Masya Allah, takbiratul ihram tangannya bagaimana, sejajar pundak, sejajar telinga, ya kan? Semangat. Khair, hadza thayyib. Ini bagus. Ingin mencontoh Nabi dalam ibadah zahir yang nampak. Begitu juga apa? Belajar manasik haji. Wa hadza khair. Thayyib. Bagus. Tapi kenapa kita tidak berpikir bagaimana khusyuknya Nabi tatkala salat? Nah, berbicara tentang khusyuk ini adalah salah satu contoh ibadah hati. Khusyuk itu tidak bisa dilihat. Mungkin dia bisa berpura-pura. Diam. Ya, kayak mau ngeluarin tenaga dalam. Tapi karena ini ingin dilihat. Khusyuk. Tahu khusyuk? Meresapi, mendalami makna-makna bacaan-bacaan salat. Itu adalah khusyuk. Apa tadi contoh lain dari ibadah hati yang barusan kita sebutkan? Al-khusyuk. Kalau bahasa kita apa? Pakai kaf ya, khusyuk ya. Kusuk apa? Khusuk ya. Itu kusuk ya. Pijit ya. Tidak. Memang ya itu teresapan dari bahasa Arab. Diambil dari bahasa Arab. Nih banyak kosakata Indonesia ini yang diambil dari bahasa Al-Arabiyah. Sebagian kita lebih mementingkan ibadah zahir dibanding mementingkan atau berusaha untuk khusyuk dalam salat. Bahkan kita sama sekali tidak menghiraukan tentang kekhusyukan kita. Tatkala kita salat biasa saja. Yang penting lepas kewajiban. Nah, ini merupakan pola fikir yang salah. Hendaknya kita berusaha untuk lebih memperhatikan ibadah-ibadah hati. Dan ibadah-ibadah hati itu lebih menjadi penentu besar kecilnya pahala semua ibadah kita. Salah satu contoh, ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi. Kata Nabi SAW, janganlah kalian mencela sahabatku. Yang dimaksud sahabat di sini sahabat siapa? Sahabat siapa? Sahabatnya Nabi SAW. Kata Nabi, jangan kalian mencela sahabatku. Ini larangan kita mencela sahabat Nabi SAW. Semua tanpa terkecuali. Ya, kita harus hargai, kita harus doakan setiap, termasuk adab, kita harus mendoakan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya tatkala kita menyebut salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih, Nabi melarang kita dari apa? Mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi SAW, falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadikum wala nisfahu. Kata Nabi SAW, seandainya salah seorang dari kalian berinfak dengan
emas sebesar gunung Uhud. Seandainya salah seorang dari kalian itu berinfak sebesar gunung Uhud, emas, dan sahabat itu berinfak dengan satu mud, 2 genggam atau 1 genggam. 1 genggam gandum, maka kalian tidak akan bisa mendapatkan pahala lebih dari apa yang diinfakkan oleh sahabat. Infak emas sebesar gunung Uhud itu masih kalah dengan infaknya 1 mudnya sahabat Rasulullah SAW berupa gandum atau kurma. Ini kata Nabi SAW. Kata Imam Al-Baydawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, beliau menjelaskan alasan kenapa amalan yang sedikit, amalan sahabat Nabi SAW yang sedikit ini mengalahkan amalan kita. Yang mungkin tidak ada lah orang yang mau berinfak emas sebesar gunung Uhud. Bayangkan. Ini karena apa? Apa yang mempengaruhi? Hati itu. Amalan hati itu keikhlasan dan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan mereka, ikhwan, tatkala beramal itu jauh lebih ikhlas dibanding kita. Nah, tersebut lagi salah satu amalan hati apa? Ikhlas. Maka inilah yang sepatutnya dan seharusnya dan wajib bagi kita untuk kita memperhatikan hati kita tatkala beramal. Allahul musta'an. Ini pelajaran bagi anak pribadi. Wallahi ini pelajaran untuk kita semuanya. Betapa jarangnya kita, ikhwan, tatkala kita beramal, sebut apapun amal, puasakah, sholat, sedekahkah, apakah kita memperhatikan kita? Bahkan na'udzubillah, hati kita sering apa? Terjangkiti dengan apa? Riya, sum'ah, ingin dipuji, ingin dilihat, ingin disanjung. Subhanallah. Berkaitan kembali ke sholat Nabi SAW tadi, beliau lebih apa? Mementingkan kekhusyuan dalam sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Mu'minun, di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Di awal surat Al-Mu'minun Allah berfirman, di dalam awal surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya ikhwan, perhatikan. Wa idza quri'a alaihimul Qur'anu wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan oleh kalian Al-Qur'an, maka diam dan simaklah. Ya. Ini kalamullah, sebaik-baik kalam. Ya. Tolong kita perhatikan adab-adab Al-Qur'an. Maaf, adab-adab menuntut ilmu. Allah berfirman di dalam surat apa tadi? Al-Mu'minun. Di dalam ayat yang pertama dan kedua, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntunglah, telah menanglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Siapa orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Merekalah orang-orang yang tatkala salat khashi'un. Apa tadi khashi'un? Khusyuk. Maka kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita taufik,
hidayahnya agar kita itu bisa khusyuk di dalam salat. Antum kalau khusyuk dalam salat ikhwan, wallahi imam mau baca apa antum ikutin. Coba kalau antum udah mulai enggak khusyuk, imam baca juz 30 yang akhir-akhir aja, ad-duha itu ya Allah panjang sekali ini imam. Ya tidak. Coba antum kalau khusyuk, imam baca surat antum resapi. Antum berusaha untuk memahami maknanya. Setiap antum mulai dari takbiratul ihram, Allahu akbar, antum resapi apa itu makna Allahu akbar. Sebagian kita zikir-zikir, ucapan doa-doa dalam salat itu la syai', seperti tidak ada apa-apanya. Hanya mantra-mantra yang tak ada makna. Ya tidak. Tahu-tahu udah salam. Ya, tahu-tahu udah salam. Kita nggak tahu dapat apa kita dalam salat kita begitu. Dan kita ketahui bahwasanya salat itu merupakan apa? Rukun Islam yang kedua, amalan yang paling mulia. Tapi salat kita, coba kita koreksi diri kita, introspeksi diri. Apakah ada pengaruh salat kita itu? Yang kata Allah Subhanahu wa taala, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah dari perbuatan fahisyah dan mungkar, dari perbuatan dosa. Ini salat tapi berbuat dosanya rajin. Berarti antum ada yang salah dalam salat antum. Hanya engkau dan Allah yang tahu. Bisa jadi dia tidak khusyuk, bisa jadi dia riya dalam salatnya, atau rukun-rukunnya tidak terpenuhi. Setiap amal soleh yang ikhlas, yang benar dilakukan oleh seseorang, insya Allah berdampak baik. Tapi kalau tidak berdampak, antum harus koreksi, antum bertanya, ada apa dengan sholat ana ini? Apakah selama ini hanya ana terpaksa aja sholat ini? Alah, orang sholat, aku sholat juga lah. Udah memang waktunya udah sholat, sholat aja lah. Nah ini, sedangkan Nabi itu apa? Bahagia tatkala sholat. Tatkala datang waktu sholat, beliau menyeru Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat, istirahatkan kami dengan sholat wahai Bilal. Lah kita kebalikan, azab bagi kita sholat. Ya tidak? Waduh, udah azan subuh ini masih dingin-dingin. Ya tidak. Ini berarti ada yang salah dengan kita ikhwan. Belum lagi Nabi SAW dikatakan dalam sebuah hadis, beliau itu setiap ada masalah yang menyusahkan beliau sempatkan untuk sholat 2 rakaat. Kalau ada masalah, ada musibah, ingin melakukan sesuatu, beliau menunaikan salat. Nah kita inilah sudah jatuh tertimpa tangga, dapat musibah, lupa Allah. Waduh. Malah yang diingat, saudaraku polisi, telepon. Lagi ketangkap polisi nih di jalan misalkan. Yang diingat ada musibah. Bukannya dia minta tolong pertama kali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia gantungkan diri dia kepada makhluk. La haula wala quwata illa billah. Ya tidak. Tatkala kita sakit, apa yang antum ingat dalam otak antum pertama? Antum jujur. Pasti obat. Antum lupa siapa yang Maha menyembuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Wallahi obat yang antum minum itu tidak dapat menyembuhkan antum sedikit pun tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Antum minum obat itu hanya apa? Niatkan itu sebagai ikhtiar antum. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita kadang lebih bertawakal, menggantungkan hati kita kepada apa? Selain Allah Subhanahu wa taala.
Sudah tersebut berapa? Yang pertama termasuk amalan hati tadi apa? Khusyuk. Kemudian apa lagi? Ikhlas. Dan masih banyak, tawakal. Apa lagi? Khauf, takut. Ar-raja, berharap. Bertawakal kepada Allah. Itu adalah amalan-amalan hati yang sangat mulia. Kemudian rendah hati, tidak hasad. Wallahi ikhwan, semua biang kejelekan, kejahatan itu kebanyakan dari hati yang buruk. Hati yang buruk. Betapa sering kita mendengar berita banyak terjadi tindak kriminal, kejahatan. Gara-gara apa? Kawan sekolahnya pakai mobil bagus, dia minjam nggak boleh, kemudian dia hasad, kemudian terjadilah apa? Hasad kan termasuk apa? Amalan hati yang buruk. Hasad dia, wallahi itu sifat yang buruk, na'udzubillah min dzalik. Hasad ini merupakan salah satu bentuk pengingkaran takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak terima. Allah takdirkan dia punya mobil, Allah takdirkan dia punya rezeki yang banyak, Allah takdirkan dia punya uang. Antum hasad, seolah-olah ya Allah enggak berhak, ngapain kau kasih harta kepada dia? Padahal itu dah takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang hasad. Mulailah terjadi niat-niat untuk berbuat keburukan, muncul dari sifat yang hasad. Na'udzubillahi minal hasad. Kemudian salah satu dalil yang ada di dalamnya pelajaran betapa pentingnya amalan hati adalah hadis yang dikisahkan oleh as-sahabiyun jalil, sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kunna julusan ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ana bacakan. Dahulunya pada suatu hari kami berduduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini anggap seperti ini. Kita lagi bersama Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Yattali'u 'alaikumul an rajulun min ahli jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabatku, sebentar lagi akan ada laki-laki yang datang dan dia merupakan penduduk surga. Dia akan masuk surga, kata Nabi SAW, laki-laki ini. Fatala rajulun minal ansar. Kemudian tidak lama setelah Nabi berbicara, datanglah satu laki-laki dari Ansor. Dikatakan lihyahnya itu, lihyah itu apa? Janggut, apa namanya? Jenggot. Jenggotnya ini masih basah, bekas air wudhu. Ini masya Allah, sahabat Rasul itu menjaga diri untuk senantiasa wudhu, senantiasa bersuci dalam keadaan suci, ikhwan. Ini seharusnya kita tiru. Azan? Sebentar. Sampai mana tadi? Lehernya masih basah ya, jenggotnya masih basah, sahabat yang datang tadi itu. Bekas air wudhu. Kemudian ini hari yang pertama. Besoknya tatkala duduk-duduk sama bersama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berkata dan bersabda
sama seperti yang hari kemarin, akan datang satu orang laki-laki dan dia merupakan penduduk surga sampai 3 kali berturut-turut, 3 hari berturut-turut. Kemudian dikatakan, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tatkala Nabi SAW sudah bangkit, kemudian ada yang berkata, demi Allah, aku akan ikuti laki-laki itu. Yang kata Nabi SAW ahli surga. Ini semangatnya Nabi, kepo untuk masalah kebaikan. Bukan keponya ini apa? Nyari kejelekan. Jasus itu apa? Nyari-nyari kesalahan orang lain. Ini biasanya kalau di asrama ada istilahnya apa? Jasus, ya tidak? Yang dari pondok nih. Tahu. Biasanya rijalul lughah, bagian bahasa, itu kan di pondok dilarang pakai bahasa Indonesia. Maka panitia membentuk jasus yang dipencar setiap harinya, berganti-ganti orangnya. Hari ini engkau jadi jasus, engkau catat yang ngomong bahasa Indonesia. Nanti yang ngomong bahasa Indonesia catat, kemudian dapat hukuman. Nah, itu jasus, mata-mata. Nah, ini sahabat dia katakan, aku akan cari tahu tentang amalan apa yang dia kerjakan sehingga kata Rasulullah 3 kali dia masuk surga kata Nabi SAW. Nah, ini semangatnya para sahabat. Antum tatkala ada orang soleh, antum cari tahu kok bisa dia kok, masya Allah hafal Al-Qurannya, mungkin. Bagaimana dia itu murojaahnya? Kapan saja dia murojaahnya? Di mana dia itu belajarnya? Sama siapa dia belajar? Itu pertanyaan baik. Ini seharusnya penuntut ilmu, bukan hasad, tidak. Tapi apa? Demi untuk kebaikan. Kemudian dia temui orang tadi itu, yang kata Nabi masuk surga itu. Kata dia, wahai fulan, boleh nggak aku nginap di rumahmu selama 3 hari? Aku ada masalah sama bapakku, aku nggak boleh pulang ke rumah. Padahal apa? Bohong sebenarnya dia. Nanti di akhir disebutkan bahwasanya dia apa? Alasan, ya, supaya dapat izin. Ini semangatnya sahabat. Kata dia, naam, aku izinkan. Mengenai kisah tadi sampai mana? Ya, dia ingin menginap atau bermalam di rumah sahabat itu yang dijamin oleh Nabi masuk surga tadi selama berapa? 3 hari atau 3 malam. Dibolehkan, udah dapat izin. Kemudian singkat cerita, dia perhatikan malam demi malam. Dia kira mungkin sholat malamnya apa? Panjang, lama, atau ada amalan-amalan yang zahir begitu ya, yang nampak, yang bisa ia tiru. Nah, ini sekali kembali lagi pentingnya amalan hati apa? Kalau amalan zahir, siapa saja itu bisa meniru. Ya tidak? Mudah. Orang sholat bisa semua niru. Puasa bisa. Sedekah bisa, walaupun nggak sama jumlahnya, tapi bisa dia sedekah. Kalau amalan zahir mudah ditiru. Tapi kalau amalan hati sangat sulit. Kenapa? Dia seolah-olah tidak dilihat sama orang, padahal Allah tahu. Orang yang memperhatikan hati, yang berusaha untuk tidak hasad, untuk tawakal hanya kepada Allah, dia yakin, dia sabar, yakin, khusyuk, sabar. Itu merupakan amalan-amalan hati. Dia berusaha mengolah hati dia untuk tidak hasad dan seterusnya. Karena dia sadar bahwasanya Allah melihat. Orang yang tidak perhatian kepada hati, seolah-olah Allah tidak melihat dia, makanya dia nggak peduli.
Dia tidak yakin. Dia lupa bahwasanya Allah tahu apa yang terbesit di dalam hati. Maka sekali lagi orang yang berusaha untuk mengolah hatinya untuk lebih baik, itu imannya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu kuat. Kembali lagi kepada kisah. Singkat cerita, sahabat ini berkata, aku tidak mendapati amalan yang spesial yang dia lakukan, kecuali di malam hari kalau dia terbangun, dia berdoa. Kan ada sunnahnya, tatkala kita misalkan tengah malam terbangun kita atau menggeser badan kita, itu ada doanya, ada zikirnya. Udah itu aja, tidak ada yang spesial. Sholat malam, bahkan dikatakan tidak ada sholat malamnya. Kemudian di hari yang terakhir, dia datangi orang ini. Aku mendengar kabar dari Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya engkau termasuk ahlu al-jannah, penduduk surga. Kemudian aku ingin tahu apa gerangan yang engkau lakukan. Setelah aku cari tahu, ternyata tidak ada yang aneh-aneh tentang amalan yang engkau perbuat. Dan aku sebenarnya tidak ada masalah sama orang tuaku. Kemudian dia pergi pulang. Kemudian dipanggil sama, oh ya, ada yang lupa. Aku memang tidak ada amalan yang macam-macam. Hanya itulah yang kau lihat yang aku amalkan. Akan tetapi sebelum aku tidur, aku berusaha membaca doa. Iya, memaafkan. Semua orang yang dia pernah menyakiti dia atau apa. Dia bersihkan hatinya sebelum tidur. Dan aku tidak pernah hasad kepada seorang pun. Aku tidak pernah iri, tidak pernah hasad dengan apa yang telah Allah berikan kepada orang lain. Ini amalan hati. Gak usah sibuk ngurusin orang, itu intinya. Kita ini kadang tetangga beli mobil, subhanallah masuk angin kita langsung stres, kita langsung, aduh kok bisa itu, wah itu mungkin langsung seuzon langsung, itu utang riba itu, mungkin korupsi itu, subhanallah. Antum datangi, assalamualaikum, masya Allah selamat ya, demi untuk mengikis hasad itu tadi. Salah satu kita pernah pelajari di sini, supaya untuk mengikis sifat hasad itu kepada orang yang antum hasadi, antum ucapkan salam. Karena salam itu doa. Itu kejujuran antum bahwasanya antum tidak hasad. Ucapkan salam, biasa saja. Selamat, masya Allah, semoga Allah memberkahi mobil antum. Ya. Jangan antum, ini menang togel ya. Jangan. Tidak, ya. Inilah. Kemudian kata sahabat itu tadi apa? Jadi kuncinya apa? Dia itu orang yang dijamin masuk surga itu apa? Dia tidak memiliki dongkol sama orang sama sekali. Tidak pernah hasad sama sekali. Ya.
Kemudian, oh iya ini nih, gara-gara ini engkau masuk surga, kata dia. Apa sekali lagi adalah amalan hati. Bukan puasa sunnah, bukan sholat sunnah yang banyak, bukan sedekah yang banyak, tidak. Walaupun itu semua baik, khair, alhamdulillah. Tapi konteks kita apa? Amalan hati itu lebih penting. Amalan baik. Tapi yang lebih baik dan lebih penting adalah amalan zahir baik, mulia, bagus. Tapi yang lebih baik, lebih mulia, yang lebih harus kita perhatikan apa? Hati kita. Ini berkaitan dengan bab mengolah hati, berfikir dengan hati kita, ya. Jangan lupa ya, setelah ini kita berusaha memperbaiki hati kita, ya. Setiap amalan kita koreksi dulu. Kita persiapkan hati kita dulu. Kita bersihkan dari sifat-sifat yang buruk, ya. Hasad, pemarah, ya, tidak sabar, ria, dan seterusnya. Itu merupakan penyakit-penyakit hati. Baik, berkaitan dengan tafakkur, berfikir, menggunakan hati kita, pikiran kita untuk melihat betapa agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tatkala kita berfikir, Masya Allah, ma khalaqta hadza batila, ya Allah, sungguh ciptaanmu ini tidak ada kebatilan di dalamnya. Dengan demikian apa? Kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawaduk kita, ya Allah, menjadi khusyuk, menjadi takut hati kita, ya. Jadi mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bacakan seperti biasa ayat yang beliau bawakan di dalam bab ini. Sebentar. Berkaitan dengan bab apa tadi? At-tafakkur. Apa makna tafakkur? Menggunakan fikiran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Saba. Surah Saba ayat 46. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru. Yang artinya, sesungguhnya a'idzukum biwahidah, aku menasihatimu, memperingatkanmu dengan satu.
Antakumu lillahi masna wa furoda. Hendaklah engkau itu berfikir, menggunakan akal fikiranmu. Baik engkau berdua atau masing-masing engkau. Berfikir. Ini ayat berkaitan dengan apa? Khitab kepada orang-orang musyrik yang mengingkari kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui musyrik Quraisy berusaha dengan segala macam cara untuk bagaimana menghalang-halangi manusia ini masuk Islam, menghalangi supaya manusia itu tidak beriman kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kita ketahui salah satu cara yang dilakukan oleh musyrik Quraisy menjuluki Nabi kita Muhammad SAW dengan julukan-julukan yang buruk. Di belakang tolong suaranya perhatikan, sabar ya. Sabar. Menuntut ilmu itu harus sabar. Sabar duduk, sabar sejenak aja mendengar. Ya. Kaum musyrikin menghalang-halangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya orang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Salah satu caranya dengan apa? Memberi julukan-julukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, julukan yang buruk. Seperti apa? Sahir, majnun, kadzab. Sahir itu apa? Penyihir. Majnun, gila. Kadzab, penipu. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min aqwali haula'il musyrikin. Kemudian Allah katakan, wahai orang-orang musyrik yang mengatakan Nabi itu gila, Nabi itu majnun, Nabi itu kadzab, Nabi itu sahir. Coba engkau berfikir, berdiri, gunakan otakmu, gunakan fikiranmu. Tanya kepada dirimu, apakah benar dia itu gila? Allah tantang. Wallahi mereka sebenarnya dalam renung hatinya, dalam hatinya itu menutup-nutupi ya. Apa yang dalam hatinya itu pasti mengatakan ini Muhammad ini tidak gila. Cuman supaya orang apa? Supaya apa? Menghalangi orang-orang itu percaya kepada Nabi, supaya orang tidak masuk Islam, supaya orang tidak memeluk agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan pembahasan ini, ada sebuah kisah, kisah lagi ya, insya Allah terakhir kisahnya. Ada sahabat, ini kisahnya sebelum dia masuk Islam, sebelum beliau masuk Islam radhiyallahu taala anhu, yaitu kisah At-Tufail ibn Amr Ad-Dawsi. At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi dari kabilah Daus. Beliau ini sebelum masuk Islam merupakan pemuka atau yang memiliki kedudukan tinggi, yang memiliki muru'ah yang tinggi. Siapa? Sahabat At-Tufail Ad-Dawsi radhiyallahu anhu.
Suatu ketika beliau ingin datang ke Makkah. Ini waktu Nabi masih di Makkah tatkala itu. Singkat cerita, tatkala beliau namanya orang bangsawan, punya kedudukan. Orang musyrik ini tahu bahwa ini Tufail ini orang yang punya kedudukan di dalam kaumnya. Wow, Masya Allah, didekati orang-orang musyrik. Mau ke Makkah ziarah ke Baitullah, ke Ka'bah. Kata orang-orang musyrik, engkau hati-hati ya. Itu ada namanya Muhammad. Itu dia tuh pendusta, penyihir, orang gila itu. Jangan kau dengarkan. Wah, dia kan belum tahu, iyalah. Singkat cerita, dia mulai tawaf, mulai beribadah dengan cara ibadahnya orang jahiliyah. Dikatakan tatkala itu masih banyak berhala di situ, di sekeliling Ka'bah. Kata orang musyrik, dilarang berbicara. Jangan kau berbicara dengan dia, itu bahaya, dia itu orang gila itu. Kata Tufail, demi Allah, mereka itu terus menceritakan berita-berita yang aneh, yang menakut-nakutiku tentang Muhammad. Kemudian aku pun bertekad bulat untuk tidak mendekat kepadanya atau berbicara dengannya. Kemudian tatkala aku pergi ke Masjidil Haram, katanya, untuk melakukan tawaf di Ka'bah dan mencari keberkahan kepada berhala-berhala. Ini kata beliau tatkala masih musyrik tatkala itu. Kemudian apa yang dia lakukan? Yang dilakukan oleh Tufail, aku menutup telingaku dengan kapas. Kemudian begitu aku masuk ke dalam masjid, aku melihat Muhammad sedang berdiri. Muhammad sedang sholat tatkala itu di depan Ka'bah. Dia katakan, tapi sholatnya beda, ibadahnya beda dengan ibadah yang biasa kami lakukan. Orang-orang jahiliyah, orang musyrik jahiliyah. Kemudian dia lihat, dia perhatikan. Nah ini, memperhatikan nih. Ini bab tafakkur ya. Dia perhatikan Nabi Muhammad. Dia katakan, tanpa aku sadari, karena aku tertarik sedikit demi sedikit, aku mendekati beliau, mendekati Muhammad. Tanpa aku sengaja, sampai aku benar-benar dekat dengannya. Kemudian Allah pun membuka hatiku. Kata dia, sebagian dari ucapannya Muhammad itu terdengar olehku. Aku mendengar sedikit dari perkataannya. Kemudian dalam hatinya beliau berkata, wahai jiwaku, celaka engkau. Engkau adalah laki-laki yang pandai. Engkau ini penyair. Orang dahulu kan berbangga-bangga dengan penyair. Sastra Arab yang tinggi tatkala itu. Makanya Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan Rasul, turunkan Al-Quran kalamullah. Demi apa? Untuk menyaingi syair-syair orang Arab itu yang sastranya tinggi. Tatkala turun Al-Quran, lenyap, kalah syair-syair itu. Ini Tufail dia penyair, berarti orang yang memiliki kecerdasan melebihi kecerdasan secara umumnya orang-orang yang lainnya. Katanya, aku ini orang yang pintar, penyair. Aku ini bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Dia bergumam di dalam hatinya. Kemudian lantas aku membuang kapas dari telingaku.
Kemudian Tufail berkata, aku pun diam sampai Rasulullah SAW meninggalkan tempatnya menuju rumahnya. Kemudian aku pun mengikuti beliau sampai masuk ke dalam rumahnya. Sampai beliau masuk ke dalam rumahnya dan aku pun masuk kepada beliau. Aku berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya kaumku telah berkata tentangmu begini dan begitu. Mengatakan engkau ini begini, engkau begitu. Tentang kejelekannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah aku perhatikan engkau, ini kembali lagi bab tafakur. Ini lihat Islam itu ikhwan, enak dipandang. Ini menunjukkan kita bisa mendapat pelajaran. Tufail hanya melihat tingkah laku Nabi SAW, tata cara berdoa, beribadah, lunak hatinya. Dia gunakan pikirannya. Ini kayaknya nggak benar itu ucapan orang-orang itu. Makanya disitulah nanti tatkala beliau sudah bertemu tadi dikatakan, wahai Muhammad, tolong engkau jelaskan mengenai ajaran yang engkau bawa. Di saat itulah Rasulullah SAW menjelaskan tentang agama Islam yang beliau bawa. Kemudian beliau membacakan surat apa, ikhwan? Bukan hanya ya, semua surat dalam Al-Quran itu mulia. Beliau bacakan suratul Ikhlas dan surat Al-Falaq. Lihat, apapun surat dalam Al-Quran itu mulia. Dan salah satu mukjizat Al-Quran, antum baca 100 kali, 1000 kali, puluhan ribu kali Al-Fatihah. Selama antum hidup, setiap sholat antum Al-Fatihah. Anak tanya, antum pernah bosan baca Al-Fatihah? Pernah antum bosan baca Al-Fatihah? Ini kayak nggak ada bacaan yang lain. Atau tatkala antum baca buku lah, tulisan manusia, tulisan orang, antum baca, berapa kali antum kuat? Antum akan bosan. Perkataan orang antum baca terus, ulang-ulang. Sehari minimal 17 kali. Belum lagi kalau antum sholat sunnah, rawatib, sholat malam, sholat duha. Antum baca Al-Fatihah, wallahi setiap antum baca terus ingin mendalami, ingin setiap membaca itu apa? Khusyuk, faham, tadabbur, mengambil pelajaran dan seterusnya. Inilah mukjizat Al-Quran walaupun hanya Al-Fatihah. Ini Nabi SAW bacakan kepada Tufail surat Al-Ikhlas dan suratul Falaq, atau surat Al-Falaq. Apa kata Tufail? Wallahi, demi Allah, aku tidak pernah mendengar sebuah ucapan pun yang lebih bagus dibanding ucapan yang dibacakan oleh Muhammad. Kemudian kata beliau, pada saat itulah aku ulurkan tanganku bersyahadat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini intinya. Tufail menggunakan fikirannya, ya, sebagaimana ayat di dalam surat As-Saba atau dalam surat Saba yang kita bacakan tadi, ayat ke-46. Coba engkau gunakan fikiranmu, engkau renungi, engkau coba jujurlah kepada dirimu sendiri. Apakah benar Nabi itu Muhammad itu majnun seperti yang kalian katakan? Ini ayat yang pertama yang al-muallif sebutkan berkaitan dengan bab at-tafakkur, menggunakan fikiran untuk menghayati, mengambil pelajaran dari keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya
antakumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru. Ya, intinya di tatafakkaru itu. Coba kita ulangi pembahasannya, engkau berpikir, gunakan hatimu. Apakah Nabi Muhammad itu gila? Ini konteks ayatnya berkaitan dengan kaum musyrikin yang mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya supaya hati kita ini mendapat hidayah dan taufik, supaya lunak hati kita, dihilangkan sifat-sifat hasad, iri, dengki, riya, tidak khusyuk dan seterusnya. Ya, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari jeleknya amalan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.